Mbak Angki, kalau seperti yang dikatakan oleh Prof. Ibnu bahwa nggak apa-apa melanjutkan hal yang baik. Tapi kalau terlalu banyak kebijakan yang kemudian dilanjutkan oleh Ridho, seakan-akan kalau menang nanti, oh ini gubernur pelanjutnya Pak Anies ini. Bagaimana? Ya tadi kan sebelumnya kita bilang adaptif. Ya. Ya kan, adaptif di mana ketika Jakarta ini tidak menjadi ibu kota lagi, kita berusaha untuk lebih kreatif tadi seperti kata Prof. Ya kan, ketika ini menjadi kawasan aglomerasi, Jabodetabek punjur. Nah, ya kan, artinya kita berusaha untuk adaptif. Kita itu kan berjuang bersama. Kita duduk bareng dengan warga. Kebutuhannya apa? Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang ide baru, inovasi, gagasan baru, ya itu yang kita harus dengarkan aspirasi dan itu, dan kita menjadikan visi misi program yang sesuai dengan kebutuhan warga. Karena ini adalah bukan perihal yang kita mau, tapi yang masyarakat butuhkan. Kalau Bang Ciko seperti apa? Jikalau ada labeling nantinya, oh ini gubernur yang terpilih, pelanjutnya Pak Anies. Bang Ciko. Saya jawab di segmen tadi bahwa saya bilang bahwa apa yang kita lanjutkan dari gubernur-gubernur dahulu sesungguhnya itu hanya memakan porsi 20% dari visi misi kami sendiri. Ya. Tapi saya ingin ada menambahkan sedikit, mengkoreksi Angki. Tadi bicara soal hunian vertikal, mohon maaf Angki. Tapi itu adalah program yang awalnya betul-betul dicanangkan oleh Pak Ahok, pembangunan rusun yang beliau juga sering mengatakan bahwa Jakarta ini tidak terlalu sempit untuk bisa membangun rumah yang sifatnya berada di atas tanah, bukan yang horizontal, bukan vertikal. Tapi nggak apa-apa, artinya alhamdulillah program Pak Ahok yang kader PDI Perjuangan juga diadopsi oleh RK dan Sutomo. Nah, pada prinsipnya memang agak sulit ya kita untuk betul-betul mengatakan oh ini adalah program khusus kami gitu, atau mungkin kita bisa membangun hotel di atas Monas, itu bisa, tapi kan itu suatu hal yang nggak ada gunanya juga gitu. Tapi pada prinsipnya tadi kalau Pak Ibnu mengatakan bahwa nanti hanya akan dikenal sebagai pelanjut dari Pak Anies, sebenarnya bukan itu yang menjadi masalah juga bagi siapapun yang harusnya menjadi gubernur, karena pada prinsipnya kalau itu pun menyejahterakan rakyat Jakarta, bisa menjawab tantangan masa depan DKJ, nggak ada masalah. Toh memang gubernur dan wakil gubernur itu tugasnya adalah menyumbangkan tenaganya, waktunya, pikirannya untuk warga Jakarta dan tidak seharusnya berpikir tentang glorifikasi diri atau wakilnya. Oke, sebenarnya pemirsa, saya juga berupaya untuk menghubungi tim dari Dharmakun, tapi memang tidak berhasil ya. Jadi bukan kemudian hanya dua pasang ini saja yang ingin melanjutkan kebijakan Pak Anies, tapi semuanya. Bukan juga hanya untuk mengendorse dua pasang ini saja, tapi memang belum berhasil diundang di Apa Kabar Indonesia Malam. Ditanggapi dong Mas Semi, sebenarnya jikalau ada labeling tersebut bahwa wah ini gubernur, wakil gubernur yang terpilih ini pelanjutnya Pak Anies, rasa diuntungkan juga dong ini, seperti apa? Mas Semi, harusnya para calon gak mempermasalahkan soal itu ya, karena kan yang mau disejahterakan rakyatnya, bukan apa kata orang. Kalau memang rakyat merasa itu memang dibutuhkan, ya apa peduli apa dengan pendapat orang terhadap hal itu. Karena memang calon-calon ini fokusnya harus pada mesejahterakan warga Jakarta, bukan soal stigma atau nilai dari orang lain. Ya harusnya itu yang terjadi saat ini sih. Jadi memang fokusnya harus ke warganya sih, bukan soal masalah hal-hal lain. Dan kita juga masih menunggu visi misi, gagasan-gagasan yang muncul dari para calon yang terfokus ke warganya, bukan sekedar yang lain-lain. Mas Emi, saya bukan negative thinking ya, tapi mungkin beginilah, kita harus melihat dari berbagai macam perspektif masyarakat mengenai isu ini. Bagaimana jika bahwa sekarang itu dikatakan melanjutkan kebijakan Pak Anies hanya untuk kampanye, istilahnya lip service belaka, ini seperti apa? Justru nggak masalah Mbak, sekali lagi mau menggunakan akan melanjutkan programnya Mas Anies, ya bagus, justru bisa itu dilakukan karena itu yang memang diharapkan oleh warga Jakarta. Karenanya makanya Mas Anies mempunyai elektabilitas 40%. Pada saat kemarin akhirnya banyak yang mau. Nah masalahnya kan hanya belum bertemu dengan aspirasi rakyat di bawah, tidak bisa bertemu dengan
aspirasi pimpinan partai. Ya udah agak sedikit pasrah juga nggak apa-apa lah mau dibawa jualan atau bagaimana. Tapi Prof, bagaimana jikalau bahwa ini buat konsumsi kampanye aja, ketika diaplikasikan nggak ada itu lip service, itu ada stigma jadi masyarakat. Tadi saya bilang di awal, politik secara praktis adalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Nah ini kan Mbak Angki di sini, Mas Ciko, para jubir lainnya kan sedang mencoba merayu-rayu yang 40% pendukung Abah kan. Ya, tapi mereka sedang timbang-timbang sekarang ini. Wah, idolaku bakal dipakai nih gagasannya. Terayu nggak tuh yang 40% pemilih DKI itu dengan ucapan-ucapan para jubir ini, Mbak Angki atau Mas Ciko dan sebagainya gitu. Soal nanti apakah itu lip service, dia kan pendukung juga mencatat. Ya, jangan Tapi lupa. kalau udah kalau sudah menang. Iya, tapi sekarang kan yang penting sedang merayu nih ceritanya nih. Mbak Angki, ini lip service aja atau benar-benar nih? Oh, jelas tidak, Mbak. Tidak ya. Jelas tidak. Karena kenapa? Ridho, kita jadwalkan besok jam 3 sore itu kita langsung dialog dengan masyarakat di Transjakarta. Karena kenapa? Karena kita mau melihat, mendengarkan langsung. Masyarakat masih butuh. Kalau mereka masyarakat bilang masih butuh, ya kita lanjutkan. Minta Jadi, testimoni langsung. langsung do action. Jadi no lip service only. Kalau Bang Ciko bagaimana? Lip service atau akan benar-benar nggak bohongin nih warga Jakarta? Seperti apa? Jangan dong, kita harus menghindari kampanye-kampanye yang bohong, yang sifatnya bombastis, yang sifatnya tidak masuk akal. Kalau sampai hari ini masyarakat juga bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Pram maupun Bang Rano, semuanya masuk akal dan realistis. Bahkan hal-hal yang bombastis justru kita hindari. Kami betul-betul menggodok visi misi kami, melibatkan anggota-anggota DPRD dari partai pendukung PDI Perjuangan khususnya, tentunya yang tentunya juga betul-betul menyasar kebutuhan-kebutuhan dan apa-apa yang menjadi permasalahan warga Jakarta. Jadi insya Allah kalau kami diberi kesempatan, Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, semua yang baik-baik akan dilanjutkan, yang kurang baik akan dipending, yang masih dalam tataran rencana akan dieksekusi dengan cepat, dan tentunya kita juga harus menjawab tantangan-tantangan yang perubahan dari DKI menjadi DKI. Nah, ini yang juga suatu hal yang tricky ya. Ya, terima kasih Bang Ciko, Mas Semi, Mbak Angki dan juga Prof Ibnu. Tergantung Anda lah warga Jakarta. Kira-kira terayu nggak sih dengan jualan program Anies untuk dilanjutkan di Jakarta ke depan? Nah, sesaat lagi rekan saya, Ken Aneng akan siap mengabarkan informasi penting lainnya. Ken, ada apa ya? Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali menemani Anda pemirsa, di mana kami akan menghadirkan informasi dari kematian Nia Kurniasari yang masih belum terkuak. Pihak berwajib pun masih berupaya mengungkap pelaku yang kemudian bertanggung jawab atas kematian gadis penjual gorengan asal Pariaman tersebut. Sesaat lagi, selengkapnya untuk Anda.